wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran IPA bersama dengan Bu Ayu. Hari ini kita akan mempelajari tentang soal PTS IPA yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, setelah menonton video ini, kalian akan mengetahui berapa banyak soal yang kamu jawab benar dan berapa banyak soal yang kamu jawab salah. Tapi, kalaupun kalian menemukan jawaban soal kalian itu ternyata salah, itu tidak harus disesali. Kalian hanya perlu belajar lebih giat lagi dan belajar untuk memahami soal lebih baik, supaya ketika nanti ada ujian lagi, kalian bisa lebih baik. Nah, sebelum mulai belajar, coba ya, Bu Ayu mau tanya dulu. Siapa yang belum sholat duha? Ayo, yang belum sholat duha, nanti setelah nonton video ini, kalian harus sholat duha dulu ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, yuk kita sama-sama bahas. Soal PTS IPA yang kemarin itu adalah materi dari tema F sampai dengan tema I. Sebenarnya rata-rata soalnya itu sudah Bu Ayu bahas di video pembelajaran yang Bu Ayu buat dan Bu Ayu share ke kalian. Pertanyaan yang Bu Ayu buat pun sebenarnya sudah Bu Ayu tanyakan juga di video pembelajaran. Jadi kalau kalian menyimak semua video yang Bu Ayu buat, kalian pasti bisa mengerjakan soal PTS itu dengan baik dan pasti hasilnya pun memuaskan. Tapi ada beberapa soal yang memang Bu Ayu ambil dari buku paket. Karena kan setiap Bu Ayu bikin video, Bu Ayu juga pasti minta kalian untuk tetap membaca buku. Jadi kalau dari materi di bukunya itu sudah lengkap, di videonya tidak Bu Ayu jelaskan secara detail. Karena dengan beberapa pertimbangan, misalkan seperti untuk mengefektifkan waktu di videonya supaya durasi videonya tuh tidak terlalu panjang dan untuk menghemat kuota kalian juga. Jadi kalian pun harus tetap membaca karena video pembelajaran Bu Ayu tidak akan baik hasilnya kalau kalian pun tidak belajar lagi. Jadi tetap harus baca bukunya ya. Nah, kita mulai langsung aja ya. Soal yang pertama. Masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual adalah, yuk, kemarin kalian jawabnya apa? Jawaban yang benar adalah A, pubertas. Ini sebenarnya materi tema F ya, kita udah belajar di awal semester genap. Perubahan pada masa pubertas yang terjadi dalam tubuh disebut perubahan. Nah, di pubertas itu perubahannya terjadi secara dua, secara primer dan secara sekunder. Kalau primer itu terjadi di dalam tubuh yang kita tuh nggak bisa melihatnya. Tapi kalau secara sekunder itu di luar tubuh, kita bisa melihatnya dan itu nampak dari tubuh kita. Misalkan, kalau ciri-ciri pubertas secara primer terhadap laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah atau keluarnya sel sperma. Terus kalau perempuan itu matangnya sel telur, jadi mengalami menstruasi. Itu adalah ciri pubertas secara primer. Nah, kalau yang sekunder itu misalkan tumbuhnya jerawat, suaranya lebih besar atau lebih nyaring, terus muncul bulu di beberapa bagian tubuh, munculnya jakun, seperti itu. Nah, yang ketiga, masa pubertas anak laki-laki terjadi pada usia itu terjadi pada usia 10 sampai 13 tahun. Jadi lebih dulu anak perempuan dibanding anak laki-laki. Nomor 4, ciri-ciri primer pubertas pada perempuan adalah, nah ini tadi sudah Bu Ayu bahas ya. Kalau kalian jawabnya kematangan sel telur atau mengalami menstruasi, itu jawaban kalian pasti benar. Nah, terus yang nomor 5, tuliskan 3 ciri-ciri sekunder pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ini juga tadi sudah Bu Ayu bahas. Ciri-ciri sekunder itu misalkan munculnya bulu di beberapa bagian tubuh, tumbuhnya jakum, payudara mulai membesar. Tuh. Lanjut di nomor 6. Pada masa remaja, umumnya remaja berusaha agar diterima di lingkungan pertemanannya atau lingkungan sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, termasuk pada masa peralihan, titik-titik. Nah, di masa pubertas, kalian mengalami masa peralihan secara fisik, emosi, kehidupan sosial, dan nilai-nilai norma. Kalau berdasarkan pada kasus di nomor 6, ini jawabannya adalah C, kehidupan sosial, di mana ketika remaja atau seusia kalian ini pasti menganggap pertemanan itu adalah segalanya. Jadi pertemanan itu hal yang penting banget buat kalian. Itu di kehidupan sosial. Nomor 7, masa pubertas menunjukkan bahwa manusia dapat, jawabannya
Kalian yang apa kemarin? Nah, jawabannya yang benar adalah A. Bereproduksi. Nomor 8, berhentinya menstruasi pada perempuan disebut menopause. Jadi perempuan itu mempunyai masa produktif. Jadi kalau udah masa menopause itu, jadi kita nggak menstruasi lagi. Manusia berkembang biak melalui perkawinan. Tuliskan 3 cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Sebenarnya kalian juga sudah pasti melakukan ini ya. Kayak mandi 2 kali sehari, sering mengganti pakaian atau pakaian dalam, kayak gitu. Lanjut di nomor 11. Di bawah ini yang merupakan efek dari revolusi bumi adalah, nah kemarin kita sudah bahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Di sini Bu Ayu tidak membahas lebih lanjut ya, Bu Ayu hanya membahas tentang soalnya saja. Nah nomor 11 ini jawabannya adalah D, terjadinya perbedaan musim. Kalau jawaban yang A sampai yang C itu adalah jawaban untuk efek dari rotasi bumi. Nomor 12, gerakan bumi berputar pada porosnya disebut rotasi bumi. Kalau revolusi bumi itu adalah gerakan berputar bumi terhadap matahari. Garis khayal yang melingkari bumi disebut garis lintang. Salah satu efek dari rotasi bumi ini ya, sebenarnya ada sih di sini juga tuh. Terjadinya siang dan malam, terjadinya gerak semu hari matahari, terjadinya perbedaan waktu. Itu kalau rotasi bumi. Apa yang dimaksud dengan gerhana bulan? Nah, kemarin di video pembelajaran juga Bu Ayu sudah menjelaskan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kalau gerhana bulan adalah posisi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Nah, gerhana bulan ini terjadinya pada malam hari. Nomor 16. Benda langit yang mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu disebut planet. Planet terbesar dalam sistem tata surya kita adalah, yang paling besar apa? Yang paling besar adalah Jupiter. Lapisan yang berguna untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet dan sinar radioaktif adalah lapisan atmosfer. Gaya tarik pada bumi yang menyebabkan seluruh benda yang ada di permukaan bumi terlempar ke ruang angkasa adalah gaya gravitasi. Tuliskan nama-nama planet luar dan planet dalam. Nah, kalau kita urutkan dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang termasuk ke dalam planet dalam adalah batasnya di planet Mars. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu adalah planet dalam. Nah, setelah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah planet luar. Oke, soalnya sudah semua Bu Ayu bahas. Semoga kalian nilainya sesuai dengan harapan ya. Bu Ayu sih percaya kalau kalian mengerjakan semua soal PTS ini dengan baik, dengan jujur. Jadi Bu Ayu berharap ilmunya, nilainya semua bisa bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Tetap sehat ya, tetap semangat selalu, dan jangan lupa sholat Tuhannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.